Perusahaan pengembang properti Evergrande telah mengajukan perlindungan kebangkrutan di Pengadilan Amerika Serikat sebagai bagian dari restrukturisasi utang besar-besaran. Tindakan ini memperburuk kekhawatiran investor mengenai krisis utang properti Cina dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Evergrande, yang sebelumnya merupakan pengembang terbesar di Cina, sekarang menjadi perusahaan properti paling berutang di dunia dengan lebih dari 300 miliar dolar utang. Evergrande menggunakan bab 15 Kode Kebangkrutan AS untuk melindungi diri dari tuntutan hukum dan pengikatan aset di Amerika Serikat selama proses restrukturisasi. Meskipun pengajuan ini bersifat prosedural, sumber menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi yang dilakukan sesuai hukum AS. Evergrande belum memberikan komentar resmi terkait hal ini. Namun, proses restrukturisasi utang luar negeri perusahaan ini mencakup jumlah total 31,7 miliar dolar. Pertemuan dengan kreditornya dijadwalkan pada akhir bulan ini untuk membahas rencana restrukturisasi. Banyak pengembang properti Cina lainnya juga telah gagal membayar utang luar negeri mereka, menyebabkan proyek-proyek rumah terbengkalai, penjualan menurun, dan ketidakpastian di kalangan investor. Sektor properti menyumbang sekitar 1/4 dari ekonomi Cina. Krisis ini membawa risiko penyebaran yang dapat lebih lanjut merusak ekonomi Cina yang telah terpukul oleh pertumbuhan yang melambat, terutama setelah manajer aset besar di Cina mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban pembayaran produk investasinya dan memberi peringatan mengenai krisis likuiditas. Sementara itu, pengembang properti terbesar di Cina, Country Garden, juga menghadapi masalah likuiditas. Semua ini terjadi pada saat investasi properti, penjualan rumah, dan sektor konstruksi telah mengalami kontraksi selama lebih dari 1 tahun. Meskipun Cina berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5%, semakin banyak ekonom yang meragukan bahwa target tersebut dapat tercapai tanpa langkah-langkah dukungan yang lebih kuat dari pemerintah Cina. Elektrizen, tahukah kamu bahaya menggunakan listrik secara ilegal? Menggunakan listrik ilegal dapat menimbulkan risiko kebakaran. Selain itu, jika kedapatan menggunakan listrik secara ilegal, dapat dikenakan tagihan susulan sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dan turunannya Peraturan Direksi Nomor 088Z Tahun 2016. Jadi, bijaklah menggunakan tenaga listrik ya. Hindari penggunaan listrik secara ilegal.